Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 1601040022. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ulangan tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Soal yang pertama ada soal pengertian belajar, yang kedua ciri belajar, yang ketiga ada tipe belajar, yang keempat ada sistematika kategori belajar. Selanjutnya ada teori belajar behaviorisme, teori Skinner, teori Thorndike, teori Pavlov, dan teori Bandurang. Pengertian belajar. Belajar merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang. Yang dimaksud belajar di sini yaitu tidak hanya tentang belajar textbook, namun belajar bisa dilakukan dengan non textbook. Belajar yang dilakukan dengan textbook yaitu contohnya ketika kita belajar atau membaca buku, referensi, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan lain sebagainya. Ketika kita belajar tentang non textbook, contohnya kita belajar tentang alam sekitar, lingkungan, dan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Menurut James dan Whittaker, Jamara 1999, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran, berarti kita telah melewati latihan atau untuk menjadi sebuah pengalaman yang akan tentunya menjadi bekal kita sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Eson 2008, pada dasarnya belajar merupakan yang pertama ada proses berpikir secara aktif. Jadi ketika kita melakukan kegiatan belajar, berarti otak kanan dan otak kiri kita akan bekerja secara aktif. Selanjutnya ada proses berpikir sebagai upaya menghubungkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi ketika kita melakukan kegiatan belajar, berarti kita bisa menghubungkan pengetahuan yang terdahulu, dan ketika kita melakukan kegiatan belajar, kita bisa mengkorelasikan pengetahuan yang dahulu dengan pengetahuan yang sedang dipelajari, dan akan berdampak positif bagi kita mempunyai sikap kritis, dan tentunya kita akan memiliki jiwa kreatif. Selanjutnya proses berpikir secara potensial menuju dan membentuk keutuhan berdasarkan konstruksi yang dilakukan. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran, berarti kita telah menjalankan proses berpikir yang bisa menimbulkan potensi pada diri kita sehingga kita bisa maju dan membentuk keutuhan berdasarkan konstruksi yang telah dilakukan. Selanjutnya proses pembuahan pemahaman akan melekat dan berkembang secara terus-menerus apabila berlangsung oleh penghayatan dan internalisasi. Jadi ketika kita melakukan kegiatan belajar, kita akan terus memahaminya, kita akan terus menyimpannya, kita akan terus mengembangkannya secara terus-menerus melalui penghayatan pada diri kita dan di dalam diri kita sendiri, internalisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu terdapat 4. Yang pertama adanya kemampuan baru atau perubahan. Tentu saja ketika kita melakukan kegiatan belajar, tentu saja kita akan mempunyai kemampuan baru, ilmu baru, pengetahuan baru, dan wawasan yang baru, sehingga kita akan menjadi manusia yang menuju perubahan. Yang tadinya kita biasa-biasa saja, sekarang kita bisa menjadi tidak biasa-biasa saja atau kita memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua adanya perubahan yang bersifat tetap atau disimpan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan belajar, berarti kita telah melakukan perubahan yang bersifat tetap. Ya, selanjutnya adanya usaha. Tentu saja ketika kita melakukan kegiatan belajar, tentu saja itu merupakan sebuah proses dari sebuah usaha. Selanjutnya yang terakhir adanya interaksi dengan lingkungan. Belajar sendiri tidak hanya tentang
textbook saja, tentang buku dan lain sebagainya. Tentu saja belajar bisa dengan non textbook, yaitu dengan memahami lingkungan dan bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar atau orang-orang di sekitar lingkungan. Faktor pendorong perubahan manusia, yang pertama adanya rasa ingin tahu. Jelas tentu ketika kita ingin melakukan perubahan, kita harus mempunyai rasa ingin tahu terlebih dahulu agar nanti kita bisa melakukan sesuatu tersebut atau kegiatan belajar tersebut. Selanjutnya adanya keinginan untuk menguasai internet. Tentu saja ketika kita melakukan pembelajaran, apalagi di bidang ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang memasuki era modernisasi 5.0, kita harus bisa mengikutinya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kita agar kita tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dari kebutuhan biologis dan aktualisasi diri. Tentu saja kegiatan belajar itu untuk kebutuhan biologis kita dalam diri kita dan untuk mengembangkan kemampuan kita atau aktualisasi dari diri kita. Selanjutnya adanya kebutuhan melakukan penyempurnaan dari yang telah diketahuinya. Proses belajar akan terus menyempurnakan diri kita menjadi lebih baik. Yang tadinya kita hanya mempunyai satu ilmu, ketika kita melakukan kegiatan belajar, kita akan menambah ilmu tersebut. Yang tadinya 1, 2, kita akan bertambah terus menerus. Ilmu pengetahuan kita akan terasa dan wawasan kita semakin luas. Selanjutnya adanya keinginan untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ketika kita melakukan kegiatan belajar di lingkungan, berarti kita bisa memulai beradaptasi dengan lingkungan tersebut atau orang-orang di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada keinginan meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi diri. Ketika kegiatan belajar, kita akan melakukan kegiatan belajar, berarti kita mempunyai niatan untuk meningkatkan intelek kita, pola pikir kita, cara pandang kita ke arah yang lebih maju lagi dan bisa mengembangkan potensi diri kita. Yang terakhir adanya keinginan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan atau diinginkan dari proses kegiatan belajar. Perjalanannya, kenapa kita bisa mau mengikuti kegiatan belajar? Berarti kan kita mempunyai cita-cita apa yang kita inginkan. Tentu saja kegiatan tersebut harus dilakukan agar bisa tercapai cita-cita apa yang kita inginkan. Tidak hanya instan saja, kita harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Selanjutnya ada tipe-tipe belajar. Tipe belajar itu terdiri dari 8. Yang pertama ada belajar isyarat. Contoh dari belajar isyarat tersendiri yaitu ketika terdapat siswa di dalam ruangan kelas itu membuat kegaduhan atau berisik sendiri, dan ketika ada seorang guru melihat siswa tersebut, guru tersebut melakukan sebuah kode-kode agar siswa tersebut untuk diam dan tenang, tidak melakukan kegaduhan sendiri, agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan nyaman dan tidak mengganggu teman sebangkunya. Yang kedua, belajar stimulus respon. Tentu saja ketika kita melakukan kegiatan belajar pembelajaran di dalam ruangan kelas, seorang guru pasti akan menanyakan atau bertanya kepada siswa tersebut. Ketika siswa tersebut sudah melakukan kegiatan belajar sebelum berangkat sekolah, siswa tersebut pasti akan bisa menjawab pertanyaan dari guru tersebut karena dia sudah mempunyai bekal untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut dengan belajar di rumah. Selanjutnya ada belajar merantekan.
dengan ini tentu saja kita harus melalui beberapa tahapan ketika melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya ada belajar asosiasi verbal, belajar membedakan. Ketika kita sedang belajar, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimana kita menghindari yang buruk dengan baik, dan bagaimana kita bisa memposisikan diri menjadi lebih baik di posisi yang baik dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif atau yang tidak baik. Belajar konsep. Nah, ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar atau belajar, tentu saja konsep merupakan sebuah awal untuk kita agar kita bisa melakukan secara runtut, ada urutannya, tidak melompat-lompat. Jadi kita bisa lebih memahami kegiatan belajar tersebut. Yang ketujuh ada belajar dalil. Belajar dalil itu sendiri untuk melakukan tindakan. Contohnya melakukan tindakan ketika siswa melakukan pelanggaran atau ketika siswa melakukan perilaku yang tidak terpuji, seorang guru tentunya harus mengeluarkan tindakan atau hukuman yang setara dengan yang dilakukan siswa tersebut agar siswa tersebut bisa berubah dirinya, berubah tingkah lakunya, berubah karakternya, berubah pola pikirnya agar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir, belajar memecahkan masalah. Ketika kita melakukan belajar, tentu saja belajar tidak hanya membaca buku, kita juga harus belajar memecahkan masalah. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita harus bisa menyelesaikan masalah. Salah satu contohnya ketika siswa menghadapi ulangan tengah semester, ketika dia tidak belajar sama sekali, dia pasti tidak akan bisa memecahkan sebuah masalah atau tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Tapi ketika siswa telah belajar terlebih dahulu di rumah, materi yang akan disampaikan atau soal UTS yang akan dijawabnya, pasti siswa tersebut akan bisa menjawabnya dengan cepat atau baik. Tidak akan bisa menjawabnya itu kalau siswa tersebut tidak belajar. Tapi ketika siswa tersebut sudah melakukan kegiatan belajar, siswa tersebut pasti akan bisa menjawabnya dengan baik. Selanjutnya dari sistematika kategori belajar. Sistematika kategori belajar menurut UNESCO ada 4 pilar. Yang pertama ada learning to know, yang kedua ada learning to do, yang keempat ada learning to live together, yang keempat ada learning to be. Apa sih learning to know? Nah, learning to know terkandung makna bagaimana belajar dalam hal tersebut, terdapat apa yang dipelajari, bagaimana caranya, dan siapa yang belajar. Sistematika kategori ini yang terutama learning to know berarti membahas tentang bagaimana belajar dalam hal tersebut, terdapat apa yang dipelajari, bagaimana caranya ketika kita melakukan belajar, dan siapa yang belajar. Tentu saja ketika ditanya siapa yang belajar, tentu saja sekarang yang belajar tidak hanya siswa saja, guru pun harus belajar, karena guru harus merencanakan materi yang akan disampaikan ketika di dalam kelas. Yang kedua adalah learning to do. Hal ini berkaitan dengan dunia kerja. Nah, learning to do membahas tentang persiapan kita untuk menghadapi dunia kerja atau dunia ketenaga kerjaan. Bagaimana sih kita bisa menghadapinya? Tentu saja kita harus bisa mempunyai pengalaman, kita harus mempunyainya. Ketika kita tidak mempunyai pengalaman, tentu saja kita akan mengalami kesulitan ketika menghadapi dunia kerja. Kita tidak mempunyai soft skill, kita akan mengalami kesulitan juga. Jadi kita harus mempunyai keahlian atau kemampuan soft skill, ilmu pengetahuan dan wawasan untuk menghadapi dunia kerja. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Yang ketiga adalah learning to live together.
Hal ini berkaitan dengan seseorang dalam belajar memahami seseorang untuk berinteraksi dengan mempunyai latar belakangan atau beda budaya, pola pikir, karakteristik, sejarah agar bisa harmonis hidup bersama. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan hal tersebut, tentu saja kita mengalami kesulitan untuk beradaptasi ataupun berinteraksi dengan budaya yang beda, dengan karakteristik orang yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Tapi ketika kita mampu mempelajari hal tersebut, kita akan bisa beradaptasi dan hidup bersama. Yang terakhir adalah learning to be. Hal ini dengan pada pengembangan potensi insani secara maksimal untuk mendorong perkembangan dan aktualisasi diri agar bisa mengenal jati diri. Nah, pembahasan tersebut tentang learning to be itu membahas tentang potensi diri kita. Apa sih yang di dalam potensi diri kita? Kita mempunyai potensi apa? Justru harus kita asah dengan belajar. Dan belajar, karena kegiatan belajar itu akan dengan sendirinya mengasah kemampuan kita dan menunjukkan kemampuan yang ada dalam pada diri kita. Teori belajar behaviorisme. Teori ini merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Nah, teori belajar behaviorisme membahas tentang perubahan tingkah laku siswa. Nah, ketika siswa tersebut sudah belajar, tentu saja ketika guru melakukan stimulus, pasti siswa akan menanggapi dengan respon. Tetapi ketika siswa tidak melakukan perubahan atau dengan kegiatan belajar, tentu saja ketika guru menanyakan suatu hal, tentu saja siswa tidak bisa atau tidak merespon jawaban dari soal guru yang dilontarkan, karena dia belum mempunyai bekal dan dia belum melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya ada teori Thorndike. Teori ini merupakan adanya asosiasi antara kesan panca indera sense of impression dengan dorongan yang muncul untuk bertindak, impulse to action. Kutipan dari Yuno H. 2006. Sedangkan menurut Thorndike 1874 sampai 1949, belajar akan berlangsung pada diri siswa jika siswa tersebut memiliki 3 macam hukum belajar. Yang pertama ada the love of readiness, hukum kesiapan belajar. Yang kedua ada the love of exercise, hukum latihan. Yang ketiga ada the love of effect, yaitu tentang hukum pengaruh. The love of readiness membahas tentang kesiapan belajar kita, bagaimana kita sudah sampai mana belajar kita agar bisa lebih dikembangkan lagi untuk menggali potensi diri kita menjadi lebih baik untuk mengejar cita-cita apa yang diinginkan. Tentu saja setiap orang pasti mempunyai cita-cita, jadi kita harus mempunyai kesiapan belajar untuk menghadapi cita-cita yang apa kita inginkan. The love of exercise, hukum latihan. Nah, tentu saja ketika kita melakukan kegiatan belajar, tentu saja itu merupakan sebuah dari proses latihan. Ketika kita sudah mempunyai bekal belajar, tentu saja akan diberikan latihan. Seperti contohnya di dalam pembelajaran, siswa akan diberi latihan atau soal-soal untuk dijawabnya. Ketika siswa sudah mempunyai the law of exercise, tentu saja dia akan bisa menjawab soal latihan tersebut. Selanjutnya ada the law of effect. Jadi the law of effect itu pengaruh, hukum pengaruh. Nah, pengaruh sendiri di sini sendiri ada pengaruh baik ataupun pengaruh buruk. Ketika di dalam kelas seorang siswa ada yang malas belajar, ketika kita tidak bisa
memposisikan diri kita, kita pasti akan terbawa pada siswa yang malas belajar. Tapi ketika kita bisa memposisikan diri kita melakukan arah yang lebih baik, pasti kita tidak akan mengikuti siswa yang malas belajar. Selanjutnya ada teori Skinner. Menurut Skinner, hampir semua perilaku manusia diidentifikasi jatuh ke dalam dua kategori. Yang pertama ada perilaku responden, yang kedua ada perilaku operan. Apa sih perilaku responden? Nah, perilaku responden merupakan perilaku tanpa sengaja refleks. Nah, perilaku ini berarti perilaku tanpa sengaja refleks. Semisal contoh, ketika kita menabrak seseorang dari belakang dan orang tersebut tidak tahu bahwa di belakang ada diri kita, pasti dia akan kaget dengan dirinya, refleks, dengan biasanya mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, seperti itu contohnya. Yang kedua ada perilaku operan. Perilaku operan merupakan perilaku yang tidak otomatis dapat diprediksi dan mudah diidentifikasi oleh rangsangan. Perilaku ini contohnya perilaku yang dilakukan oleh seorang guru yang menerangkan materi dan dapat dirangsang oleh siswa dan dapat mudah diidentifikasi. Selanjutnya ada teori Pavlov. Teori Pavlov dicetuskan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Dia merupakan seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Jadi ketika ada stimulus tentu saja ada respon. Jadi hukum tersebut berkesinambungan. Begitu saja presentasi dari jawaban saya atas soal ulangan tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Apabila ada kekurangan, itulah manusia. Dan apabila saya belum memiliki atau belum mempunyai keahlian atau materi tersebut untuk menjawabnya, masih mempunyai kekurangan menjawabnya, masih gugup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.